Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kembali pemirsa di program Sampurasun bersama saya Tegar Bestari. Dan juga saya Amelia Putri. Seperti biasa selama 60 menit ke depan kita akan berbincang terkait dengan isu-isu yang sedang hangat di Jawa Barat dan juga akan mengulas berbagai topik dari media online di mana kali ini sumbernya kami ambil dari tvrinews.com dan juga antaranews.com. Betul, benar sekali pemirsa karena bukan saja sebetulnya informasi yang sedang hangat di Jawa Barat, tapi juga di Indonesia ya hari ini. Betul ya. sekali. Kita akan juga membahas nanti di mungkin setengah jam terakhir atau 40 menit, 20 menit terakhir. Nanti kita akan membahas tentang informasi yang sedang bukan panas lagi, tapi ini menjadi salah satu pusat perhatian masyarakat Indonesia sekarang. Betul. Yaitu tentang pemulihan psikologi anak korban penculikan. Iya. Kita akan membahasnya bagaimana sebetulnya orang tua pun bisa berpartisipasi dalam memulihkan, karena pasti kondisi anak ketika diculik itu ada trauma. Rasa takut juga ya, pasti. Apalagi kalau kita melihat kasus yang kemarin mungkin terjadi di Jakarta Pusat ya, kasusnya ini kan pelakunya pun residivis begitu ya dari kasus yang mungkin kita takuti yaitu kasus pencabulan. Ini tentu memberi rasa khawatir berlebih kepada seluruh orang tua yang memiliki anak-anak kecil, khususnya anak-anak perempuan, karena khawatir dalam kasus penculikan tersebut terjadi juga aksi atau kejadian kekerasan seksual yang menimpa kepada anak sebagai korban dari kasus penculikan tersebut. Ya, karena saya punya pengalaman, Mel. Adik bungsu saya dulu pernah diculik tuh. Baru beli sepeda baru, diculik, sepedanya diambil, dia ditinggal di kawasan Cicadas kalau nggak salah. Waduh, jauh. Cuma ya. pas pulang memang nangis-nangis. Pas seminggu setelah itu dia masuk sekolah gitu ya, bangga, saya pernah diculik. Ya sebagian anak memang ada anak-anak yang kayak gitu ya. Tapi memang kalau zaman dulu vibes menculik itu sesuatu yang ningrat gitu ya. Karena kalau zaman kita dulu mungkin ya anak-anak 90-an, anak-anak 80-an kalau diculik itu pasti pakai mobil jeep gitu ya. Mobil-mobil besar yang seperti di film-film atau sinetron zaman dulu. Jadi mungkin rasanya keren gitu. Cuman sebetulnya tidak gitu ya. Iya, karena memang takut, gitu. Apalagi penjahat-penjahatnya seperti residivis dan juga diculik sampai berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan gitu. Nanti kita akan membahas bagaimana proses pemulihannya dan juga kita masih akan membahas tentang gempa. Bukan berarti ini sudah usang, enggak juga ya Mel, karena beberapa waktu terakhir itu di kawasan Pangandaran terjadi gempa lagi. Betul. Bagaimana Kemarin, sebetulnya kita bisa memahami potensi gempa di kawasan Jawa Barat agar kita lebih memahami bahwasannya gempa itu dekat loh sama kita gitu. Betul sekali, dan Jawa Barat ini dikenal sebagai wilayah yang sangat rentan terjadi gempa yang mungkin intensitas waktunya juga sangat sering dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya. Karena kemarin juga usai gempa di Cianjur ada gempa di Garut, kemudian Sukabumi dan bahkan Pangandaran ini sudah beberapa kali terjadi gempa sebelum ada gempa di Cianjur kemarin ya. Walaupun memang magnitudonya tidak sebesar yang ada di Cianjur dan memang gempanya pun bukan gempa darat atau gempa dangkal sehingga tidak menimbulkan kerusakan atau efek yang sangat parah. Karena ditakutkan jika di Pangandaran dan gempanya di laut kan nantinya takutnya ada tsunami gitu ya. Supaya kita lebih waspada. Nah pemirsa, ini BMKG mencatat selama 2 hari ada 4 gempa susulan terjadi di Cianjur. Ini pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika mencatat selama 2 hari terakhir, Minggu dan Senin, 4 gempa susulan terjadi di wilayah Cianjur, Jawa Barat dengan kekuatan mulai dari 1,9 magnitudo sampai dengan 3 magnitudo. Kepala Stagiof BMKG Bandung Teguh Rahayu saat dihubungi pada hari Senin ini mengatakan pemirsa, gempa susulan di Cianjur masih terjadi sejak gempa pertama 5,6 magnitudo. Teguh menjelaskan kejadian gempa Cianjur merupakan yang terbesar dalam catatan gempa bumi di Jawa Barat sepanjang tahun 2022 yang sempat terjadi, terhitung sebanyak 1.290 kali gempa yang disebabkan sesar aktif dasar lain, subduksi pertemuan lempeng tektonik hingga aktivitas sesar di darat. Ya, sehingga sedangkan maksud kami di Cianjur ini gempa disebabkan oleh aktivitas sesar Cugenang, pemirsa, yang baru teridentifikasi oleh BMKG. Sehingga dari ribuan gempa yang terjadi di Jawa Barat, 447 gempa diantaranya ini terjadi di Cianjur. Dan selama ini Teguh Rahayu juga mengatakan bahwa gempa yang terjadi di Jawa Barat dipicu dari sesar aktif dasar laut.
ada juga sesar Garsela dan juga sesar Cimandiri. Sedangkan pada 2 hari awal tahun 2023 ada 4 gempa yang kembali terjadi di Cianjur yang getarannya sempat membuat resah warga. Karena warga di beberapa desa ini baru kembali ke rumah setelah kurang lebih 1 bulan berada di posko pengungsian. Mereka juga kembali berhamburan keluar rumah karena merasakan gempa yang cukup kencang sejak pagi hingga siang hari. Gempanya ini terasa cukup keras, cukup terasa, ujar warga, dari pagi pukul 7 waktu Indonesia Barat dan pukul 11:05 waktu Indonesia Barat pada hari Minggu siang dan sore, yang dimana warga juga berharap tidak ada lagi gempa-gempa susulan yang terjadi di wilayah Cianjur. Informasi terkini yang kami dapatkan dari tim BMKG, pemirsa, hingga tadi pukul 3 waktu Indonesia Barat, tadi 3 subuh gitu, jam 3 subuh, sudah terakumulasi sebanyak 345 gempa susulan di kawasan Cianjur. Semoga saja tidak ada yang besar ya Mel ya, tetap dalam kondisi aman, tetap dalam magnitudo yang ringan. Ya, selanjutnya pemirsa, ini BRIN menemukan ratusan jalur gempa baru di Indonesia. Badan Riset dan Inovasi Nasional, ini BRIN, ikut memetakan jalur gempa atau sesar aktif. Hasilnya, ratusan sesar aktif baru ditemukan. Hal itu diungkapkan peneliti ahli utama Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Dani Hilman Natawijaya, dalam talk show BRIN pada hari Jumat yang lalu. Menurutnya, pemetaan dilakukan sebagai upaya mitigasi bencana alam di Indonesia. Dilansir dari RRI, data pemutakhiran sesar aktif dilakukan BRIN di wilayah Sumatera, Jawa, Sulawesi, Maluku, Papua, Nusa Tenggara, dan Kalimantan melalui studi. Banyak sesar aktif baru telah ditemukan selama studi tersebut. Dani menerangkan kepada awak media. Ya, Dani juga menyebut bahwa aspek justifikasi dan fakta ilmiah sangatlah penting dalam mitigasi dan tindakan pengurangan risiko bencana gempa. Dikarenakan hal ini dituntut menjadi landasan tindakan kebijakan yang berimplikasi untuk masyarakat banyak. Jadi untuk masa darurat pasca gempa tidak hanya dituntut untuk secepatnya menolong korban saja, tapi juga secepatnya sebaik-baiknya melakukan kajian cepat dari kejadian gempa yang harus dilakukan oleh tim ahli lintas keilmuan. Dani juga menekankan lokasi atau sumber gempa dapat dipetakan, namun kapan akan terjadinya gempa ini yang susah diprediksi oleh seluruh para tim ahli. Meski demikian, pemetaan lokasi gempa penting dilakukan karena peristiwa ikutan seperti likuifaksi, longsor, dan tsunami juga berbahaya, di mana biasanya kalau ada gempa dengan magnitudo yang sangat besar, bencana-bencana tersebut juga turut terjadi setelah gempa terjadi. Betul sekali. Kita berbicara gempa, ini adalah satu bencana yang tidak bisa diprediksi. Jika misalkan banjir, kita bisa prediksi bagaimana kondisi hulu, bagaimana kondisi satu tata kawasan di kota tersebut. Terus gunung meletus, kita bisa lihat dari biasanya ada awan atau asap terlebih dahulu dari pusat kawah yang menandakan bahwasannya akan ada letusan. Juga bencana-bencana lain. Menariknya, gempa bumi hingga saat ini tidak bisa diprediksi oleh siapapun peneliti. Bahkan tsunami pun sebetulnya bisa diprediksi. Gempanya yang tidak bisa, tapi tsunami-nya bisa. Walaupun durasi prediksinya hanya kurang lebih 5 menit. Tapi dengan 5 menit ini bisa menyelamatkan ratusan bahkan ribuan jiwa. Meskipun memang tidak selalu valid ya oleh mesin, karena mungkin ini sudah pernah terjadi pada saat di Palu kemarin ya, di mana peringatan tsunami sudah dicabut, tapi ternyata terjadi tsunami yang meluluhlantakkan wilayah Palu, Sulawesi Tenggara ini. Dan ini harus menjadi perhatian juga kepada banyak pihak, bahwa banyak peralatan kita, mitigasi kita yang sebenarnya tidak di-maintenance dengan baik. Iya, betul, itu harus menjadi perhatian ya Mel ya. Dan juga BPBD menyebut bahwasannya kondisi Pangandaran normal setelah gempa. Jadi normal pemirsa di kawasan Pangandaran sekarang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat ini menyampaikan kondisi daerah itu terutama di kawasan wisata pantai dalam kondisi normal. Masyarakat maupun wisatawan beraktivitas seperti biasa sebelumnya terjadi gempa bumi yang mengguncang kawasan tersebut. Ia menuturkan gempa yang sempat mengguncang Kabupaten Pangandaran tidak terlalu besar sehingga tidak membuat warga panik. Selain itu, tidak berpotensi tsunami dan tidak dilaporkan adanya kerusakan infrastruktur maupun rumah warga.
Untuk itu masyarakat diimbau tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi dengan informasi yang tidak jelas sumbernya. Ia menyampaikan setelah terjadi gempa, kondisi tempat wisata di Kabupaten Pangandaran dinilai aman untuk dikunjungi para wisatawan. Ya, Kepala Satuan Polisi Air dan Udara Polres Pangandaran AKP Sugianto juga menambahkan kondisi gelombang laut di Pangandaran terpantau normal dan bahkan wisatawan juga tetap beraktivitas seperti biasa setelah diguncang gempa bumi. Saat gempa, kondisi wisatawan di Pantai Pangandaran tidak terlalu merasakan guncangan gempa. Apalagi mereka yang sedang berenang di pantai tidak menunjukkan kepanikan, sehingga hingga sejauh ini kondisi di sana masih diklaim aman dan masyarakat pun tidak perlu panik berlebih meskipun tetap harus berwaspada. Betul, dan pemirsa, kita akan membahas tentang gempa bumi di kawasan Jawa Barat ini lebih dalam bersama orang yang ahli di bidangnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sampurasun. Halo, aku Modi, Sobat Digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Untuk beralih ke siaran TV digital, kamu hanya perlu menginstal set-top box tanpa membayar iuran bulanan. Siaran TV digital membuat gambar televisimu lebih bersih, lebih jernih, dan lebih canggih teknologinya. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Anda masih bersama kami di Sampurasun. Kita akan berbincang kali ini masih membahas seputar gempa, di mana Jawa Barat ini terkenal sebagai provinsi yang rentan sekali terjadi gempa di wilayahnya. Kita akan berbincang bersama Dr. Insinyur Ismawan MT, selaku dosen dan Kepala Lab Geodinamik Fakultas Teknik dan Geologi Universitas Padjadjaran yang sudah terhubung di line Zoom kami. Selamat siang Sampurasun, Pak Ismawan. Selamat siang Mbak Amir, Sampurasun. Rampes, Pak. Apa kabar, Pak? Baik, alhamdulillah baik sekali. Baik, Pak Ismawan, berbicara tentang gempa di Jawa Barat, mungkin bisa dijabarkan dulu ya. Kenapa sih sebetulnya Provinsi Jawa Barat ini bisa dilabeli provinsi yang sangat rentan akan bencana gempa bumi? Baik, sebenarnya begini, kelihatannya ada echo ya? Enggak, Pak. Enggak. Aman, Pak. Aman. Pak. Oke. Sebetulnya bukan hanya Jawa Barat, tapi secara umum kepulauan Indonesia ini memang berpotensi terjadi gempa. Kenapa? Karena seperti yang pernah sering orang bicarakan bahwa kita ini kan terletak di antara 3 lempeng tektonik ya. Jadi di sebelah selatan kita ini, Pulau Jawa, Nusa Tenggara, kemudian di barat Sumatera itu ada lempeng Indo-Australia. Kemudian dari arah utara ada lempeng Eurasia. Sementara dari arah timur kita punya lempeng Pasifik dan semuanya bergerak, Pak. Jadi kalau Eurasia itu dianggap statis, lempeng Indo-Australia itu bergerak kurang lebih 7 cm per tahun, ya kurang lebih. Kemudian demikian juga dengan lempeng Pasifik bergerak ke arah timur. Nah, interaksi lempeng inilah yang kemudian membuat wilayah kita Indonesia, khususnya Jawa Barat, itu sering terjadi gempa. Karena tumbukan antara lempeng ini kan ya kalau kita analogikan sama aja dengan tumbukan misalkan 2 kendaraan. Pasti dalam tumbukan itu di bagian-bagian kendaraan yang dekat dengan daerah tumbukannya itu akan pecah-pecah. Nah, Indonesia itu demikian. Di selatan Pulau Jawa ini sampai sebelah barat Sumatera itu ada tumbukan antara lempeng Eurasia dengan Indo-Australia. Nah, di batas lempeng itulah akan terjadi retak-retak yang dalam hal ini disebut sebagai patahan atau sesar. Jadi bukan hanya Jawa Barat sebetulnya, tapi hampir seluruh pantai barat Sumatera, pantai selatan Jawa, sampai ke Nusa Tenggara. Oke, kita kan memang ring of fire gitu ya Pak, negara ring of fire yang betul sekali, banyak sekali gunungnya gitu ya. Itu mungkin salah satu yang membuat gempa. Tapi jika dibandingkan Pak, Jawa Barat dengan misalkan gitu ya, provinsi yang ada di kawasan Pulau Sumatera.
tampaknya informasi yang kami dapatkan ini di Jawa Barat lebih sering nih Pak terjadi gempa jika dibandingkan dengan kawasan Sumatera. Bener nggak sih Pak kayak gitu Pak? Tidak demikian Pak. Justru malah kalau saya lihat di Sumatera lebih banyak. Oke. Atau kalau dari segi tektonik sama Pak. Ketika daerah-daerah di pinggiran provinsi-provinsi di sebelah barat Sumatera, Jawa itu semuanya mengalami gempa. Mungkin Bapak melihat itu karena barangkali gempa-gempa yang terjadi di luar Jawa tidak menjadi perhatian ya, seolah-olah Betul, kita mungkin. lihatnya di Jawa. Barangkali demikian. Iya betul. Tapi sama saja. Oke. Oke, baik. Nah, ini juga menjadi pertanyaan sebagian besar masyarakat karena mungkin akhir-akhir ini lebih sering terjadi gempa ya Iya. di beberapa wilayah di Jawa Barat. Contoh sebut saja kita Pangandaran kemarin, lalu Sukabumi, Garut dan juga Cianjur yang menjadi Sampai sekarang masih perhatian ada, kita gitu ya, ya. dan sampai sekarang masih terus terjadi. Sebetulnya pergerakan lempeng ini apakah memang ada waktunya, Pak Ismawan? Seperti misalkan dari rentang 1 tahun ini mereka akan bergerak menuju penghujung tahun atau memang tidak bisa terprediksi atau bagaimana Pak? Karena mungkin akan berbeda sekali iya. pergerakan gempa yang terjadi di beberapa wilayah. Oke, jadi begini, kalau pergerakan lempengnya itu sebetulnya tidak berhenti terus-menerus ya. Tapi energi yang dilibatkan oleh pergerakan itu kemudian disimpan di dalam retakan-retakan. Nah, kalau retakan ini nanti tidak mampu untuk menahan energi yang tenaga yang dari hasil tumbukan tadi, maka dia akan berubah menjadi patahan. Saya pernah beberapa waktu yang lalu menganalogikan dengan kalau kita mematahkan penggaris mika itu Pak, ya. Kalau kita mau melengkungkan penggaris itu kan nggak langsung patah Pak ya, tapi melengkung saja kan. Ya. Kemudian suatu saat kalau kita tambah tenaganya, dia akan tiba-tiba dengan sekejap patah. Nah seperti itulah pada saat penggaris melengkung itu energi dikumpulkan. Pada saat elastisisnya sudah tercapai, udah nggak mampu lagi, dia akan patah. Nah saat itulah energi menyebar dari pusat gempa ke seluruh wilayah di sekitar situ. Jadi gempa itu memang periodik, biasanya hanya periodiknya kita tidak kadang ada yang diketahui, ada juga yang belum diketahui karena pengumpulan energi tadi. Oke, jadi ada kemungkinan ya Pak, sekarang pun di bawah kaki kita ini ada satu patahan yang sedang mengumpulkan energi ya Pak ya? Iya. Iya. Jadi patahan-patahan yang sekarang dipetakan sebagai patahan aktif ya, patahan Cimandiri, patahan kemarin yang katanya baru dinamakan sebagai patahan Cugenang, patahan Baribis di utara kita, patahan Lembang, itu selama ini sedang menyimpan energi Pak. Nah energi itu ada yang bisa dilepaskan sedikit demi sedikit, yang menghasilkan gempa yang tidak terlalu besar, tapi ada juga energi yang dilepaskan setelah terkumpul cukup banyak. Karena itu pada sesar-sesar aktif yang panjang, yang tidak terjadi aktivitas gempa sama sekali, itu harus waspada memang. Karena bisa jadi dia telah terkumpul energi lebih besar dari yang biasanya. Lalu Pak, ini kan kita baru mengetahui bahwasannya ada patahan Cugenang, itu baru ya Pak ya? Sebetulnya analoginya bagaimana Pak? Ketika, ini katanya patahan ini baru ditemukan gitu. Lalu ada juga patahan yang aktif, tapi sampai sekarang belum ada pergerakan. Bisa dijelaskan kepada kami, Pak? Ya, kalau patahan aktif itu harusnya sudah bergerak, Pak. Karena disebut aktif itu kalau dia sudah terdeteksi pernah bergerak sedikitnya dalam waktu kurun 10.000 tahun. Jadi kalau dalam waktu kurun 10 tahun dia pernah bergerak, kita sebut sebagai patahan aktif. Nah, patahan-patahan aktif yang sekarang kita ketahui itu tidak sebatas itu saja sebetulnya. Mungkin masih banyak patahan-patahan aktif yang kita selama ini nggak tahu. Ya contohnya mungkin Cugenang tadi. Cugenang kan awalnya dianggap sebagai bagian dari patahan Cimandiri, tadi ternyata dia berada di utaranya kan. Dan kemudian beberapa waktu yang lalu BMKG merilis ada patahan baru yang dinamakan sebagai patahan Cugenang. Jadi kalau di daerah kita tidak pernah disebut sebagai ada patahan aktif, belum tentu karena hampir seluruh Jawa inilah ya, hampir seluruh Jawa ini sebetulnya berpotensi untuk menjadi patahan. Sehingga banyak patahan-patahan yang mungkin sampai sekarang belum dipetakan dengan jelas. Itu barangkali Pak. Oke, ini dari begitu baiknya patahan yang ada di Jawa Barat ya, patahan lempengan-lempengan yang mungkin nanti akan menyebabkan gempa. Apakah semua patahan ini berpotensi
gempa dengan magnitudo yang besar, Pak Ismawan? Ya, jadi kalau patahan aktif itu sudah pasti dia berpotensi untuk menghasilkan gempa bumi. Hanya besarnya magnitudo dari gempa bumi yang diakibatkan oleh patahan tadi itu bergantung pada banyak hal. Yang paling mudah adalah biasanya orang mengaitkan dengan panjang patahannya. Seperti patahan Lembang itu kan kalau dari ujung ke ujung dihitung sekitar 29 km. Tapi ternyata kan mereka juga bersegmen, artinya terpotong-potong. Patahan Mandiri pun demikian. Dari Teluk Pelabuhan Ratu sana sampai pada Lalang itu mungkin sampai 100 km lebih ya. Tapi dia ada segmen-segmen. Nah, segmen-segmen ini yang kalau misalkan segmennya cukup panjang bisa menghasilkan gempa yang cukup besar. Satu lagi yang membuat gempa itu besar atau tidak itu adalah pergerakannya. Jadi kalau patahan pada saat bergerak itu cukup panjang gerakannya sekian meter, nah itu bisa lebih besar, gempanya lebih besar. Oke, Pak, kami juga mendapatkan informasi dari beberapa sebetulnya ahli gitu ya, cuman kami tidak bisa menyebutkan gitu ya, menyebutkan bahwasanya katanya sasar Lembang pun sebetulnya bisa dibilang tidak aktif. Disebut aktif karena memang katanya untuk tindakan preventif. Sebetulnya bagaimana Pak untuk bisa menggambarkan kondisi dari patahan Lembang dan juga potensi gempa bumi yang akan dihasilkan dari patahan Lembang itu Pak? Nah, oke. Jadi agak heran juga itu kalau ada orang yang beranggapan patahan Lembang itu tidak aktif, karena dari bukti-bukti yang ada itu sekarang saja dengan teknologi GPS kan sangat mudah mengetahui suatu benda bergerak atau tidak. Itu sudah dibuktikan bahwa ada pergerakan di sekitar patahan Lembang. Jadi sudah pasti itu aktif. Kedua, dengan adanya gempa bumi yang berpusat di sekitar patahan itu berarti juga menunjukkan bahwa patahan itu aktif. Jadi hampir orang sudah sepakat bahwa patahan Lembang itu aktif. Yang menjadi permasalahan sekarang bisa menghasilkan magnitudo berapa sih patahan Lembang itu ya. Jadi ada yang mengatakan penelitian yang dari BRIN itu kan dari Pusgen kalau nggak salah ya, itu juga mengatakan berpotensi untuk menghasilkan gempa sekitar 6, sekian kalau nggak salah. Tapi sampai sekarang kan gempa-gempa yang terjadi itu memang sangat kecil ya, kisarannya sekitar 3 lah ya. Dan disebutkan kalau nggak salah periodik gempanya itu berkisar antara 170 tahun sampai 600 sekian tahun. Jadi sampai sekarang mungkin periodik itu belum tercapai. Saya cek kalau dari berita itu demikian. Oke, jadi memang sudah sangat lama sekali gempanya terjadi, tapi potensi gempa di kemudian hari ini besar kemungkinan akan tetap ada, begitu ya Pak. Baik, usai gempa di Cianjur kemarin Pak, ini masyarakat sudah mulai menggali informasi terkait lempengan, patahan, dan lain sebagainya. Dan bahkan beberapa rekan-rekan saya yang ada di Cianjur, relawan dan lain sebagainya pun mereka menginformasikan sempat terdengar seperti suara dentuman begitu ya dari bawah tanah begitu. Apakah ini gerakan atau pergeseran dari patahan atau lempengan itu sendiri atau mungkin fenomena alam yang lain, Pak? Itu kan dentuman ya. Mungkin itu akibat dari bahaya kolateral. Bahaya kolateral itu adalah bahaya-bahaya yang ditimbulkan hutan. Jadi kalau ada gempa, biasanya kan setelah goncangan itu ada, kalau daerah Cianjur itu kan kemarin daerah yang cukup berbukit ya, sehingga pada daerah-daerah yang rawan longsor itu kemudian karena gempa kemarin kemudian jadi longsor. Nah kalau dentuman-dentuman tadi barangkali mungkin berasal dari longsoran yang terjadi atau mungkin demikian barangkali. Jadi kalau ada gempa begini Bu, kalau ada gempa itu ada bahaya yang disebut bahaya utama, jadi dari goncangan itu. Jadi kalau rumah-rumah atau lahan-lahan yang berada di garis sesarnya itu bisa terpatahkan. Kemudian juga ada bahaya yang diakibatkan oleh setelah jadi gempa. Jadi karena daerah yang berbukit misalnya batuannya juga batuan yang lunak, sehingga karena goncangan gempa tadi yang cukup keras sehingga kerawanan longsornya itu lebih besar. Karena itu setelah itu kan menjadi longsor-longsor yang di berbagai tempat di Cianjur. Satu itu, kedua jangan diabaikan juga gempa-gempa susulan.
meskipun gempa-gempa susulan itu selalu lebih kecil dari magnitudenya, selalu lebih kecil dari gempa utama, tapi setelah digoncang gempa utama itu kan banyak kondisi-kondisi lahan yang tidak stabil, sehingga dengan goncangan yang tidak terlalu besar pun bisa aja terjadi longsor. Oke, nah ini menarik Pak tentang gempa susulan. Menganalogikan kepada kami yang awam gitu Ya. Pak. Begitu ada gempa besar, selalu nanti diiringi gempa susulan. Bahkan Betul. hingga hari ini pun tadi jam 3 subuh BMKG masih merilis, masih ada gempa susulan. Analoginya seperti apa sih Pak, supaya kami lebih paham Ya. bagaimana gempa susulan ini Pak? Jadi begini Pak, gempa susulan itu selalu terjadi karena setelah pergerakan gempa utama, itu banyak bagian-bagian dari kerak bumi ini yang tidak stabil, yang keseimbangannya terganggu. Nah, untuk mengembalikan keseimbangan itu biasanya terjadi gerakan-gerakan lain, dan itu produknya adalah gempa-gempa susulan tadi. Karena itu bisa selalu dipastikan bahwa gempa susulan itu pasti lebih kecil dari gempa yang utama. Jadi kalau kita mematahkan apapun lah benda ya, kan pasti ada bagian-bagian yang kemudian tidak stabil. Nah, untuk mencapai kestabilan itu kemudian dia melakukan gerakan-gerakan yang kemudian menghasilkan gempa bumi yang kita sebut sebagai gempa susulan. Dan itu bisa sampai, kalau lihat Cianjur kemarin kan di hari kemudian, 2 hari kemudian itu masih ada. Ya. Terus-terusan Ya, malah ya betul. sampai masyarakat pun Ya, tapi ada yang bisa dipastikan makin kecil biasanya. oke. Magnitudenya makin kecil, kemudian frekuensinya juga makin jarang, dan pada akhirnya nanti akan hilang. Oke, baik. Pak, kalau berdasarkan sejarah mungkin ya tercatat gempa paling besar itu terjadi di Jawa Barat tahun berapa dan dengan magnitudo atau kekuatan berapa, Pak? Saya masih kurang ini, tapi yang jelas begini, alat pencatat gempa itu kan mulai ada tahun 1900 ya, sehingga gempa-gempa yang terjadi sebelum itu tidak tercatat sebagai gempa yang oleh alat. Kalaupun ada orang yang mengatakan bahwa sekian ratus tahun yang lalu terjadi gempa, itu biasanya dihasilkan dari perhitungan-perhitungan yang 20 menit lah dari interpretasi ya. Jadi misalkan panjang sesarnya berapa, pergerakannya diperkirakan berapa, kemudian dihasilkan gempa sebesar ini. Tapi gempa-gempa yang tercatat secara resmi oleh alat itu adalah sejak 1900. Saya kurang begitu yakin ya gempa yang paling besar di Jawa Barat itu berapa besarnya, tapi barangkali kisarannya tidak akan sampai 8 atau 9, karena gempa paling besar di Indonesia kan yang kemarin di Aceh itu kan, Ya, betul. 9,2. Sedang di dunia itu yang paling besar yang ada di Chili tahun 1000 berapa ya, itu 9,5. Jadi kalau yang di Jawa Barat barangkali yang Pangandaran itu 7, saya mohon maaf agak kurang ingat. Ya, Pak. Oke, baik. Oke, Pak, sekarang untuk masyarakat, Pak, untuk kami gitu ya, yang awam terhadap bencana gempa, apa yang harus disiapkan oleh masyarakat? Karena ternyata di Jawa Barat ini memang banyak sekali kawasan, terlalu banyak kawasan yang ternyata berpotensi gempa. Lalu apa yang bisa disiapkan untuk kami masyarakat untuk bisa memastikan bahwa setidaknya keselamatan kami terjaga? Ya, yang pertama tentunya kita harus mengetahui bahwa kita ini berada di bagian mana dari suatu pepatahan ya. Karena patahan-patahan yang tadi saya sebutkan itu sudah cukup banyak penelitiannya, sehingga karakteristiknya pun sudah diketahui lebih detail. Dengan demikian tentu saja instansi terkait sudah menyiapkan mitigasinya seperti apa. Sehingga untuk bisa waspada itu saya kira kita harus selalu mengikuti apapun yang direkomendasikan oleh instansi-instansi yang selama ini sudah ditunjuk, seperti BPD, kemudian yang dikeluarkan oleh BMKG dan sebagainya. Satu itu. Kedua, kita juga harus membekali diri dengan literasi yang bagus lah. Kalau terjadi gempa itu kita harus seperti apa sih ya? Karena kadang-kadang kita sudah punya pengetahuan pun pada saat terjadi gempa karena panik sehingga kita terlupa gitu. Karena itu kalau saya menyarankan sebetulnya akan lebih baik di daerah-daerah, terutama di daerah-daerah yang sudah diketahui ada sesar aktif, itu selalu dilakukan latihan-latihan, simulasi-simulasi kalau terjadi gempa itu orang harus seperti apa sih. Mungkin ini lebih bagus kalau diadakan di sekolah-sekolah barangkali ya,
sehingga bekerjasama dengan dinas pendidikan dan sebagainya, sehingga orang bukan lagi berpikir kalau ada gempa, tapi sudah terbiasa. Saya harus lari kemana, harus seperti apa kalau ada gempa. Sekarang ini kan, meskipun saya tahu misalkan ada gempa, saya harus ke sini dan harus apa, tapi karena panik sehingga nggak melakukan apapun yang barangkali itu. Jadi jangan terlalu takut juga ya, karena bagaimanapun juga gempa itu pasti akan terjadi, yang kita tidak tahu besarnya berapa dan kapan. Ya. Oke, baik. Jadi tidak panik berlebih, tapi tetap harus berwaspada akan betul, musibah gempa bumi. Baik, terima kasih Pak Ismawan atas waktunya sudah berbagi informasi seputar gempa bumi dan bahkan tadi ilmu-ilmu terkait patahan ya. Jadi bisa memperluas lagi wawasan kami akan gempa bumi yang ada di Jawa Barat. Terima kasih Pak Ismawan, selamat siang, Sampurasun. Selamat Sampurasun, selamat siang. Ini menarik bahwasannya memang ternyata Sumatera pun intensitasnya lebih tidak lebih sedikit daripada di kawasan Jawa Barat. Tapi mungkin karena penduduk di kawasan Sumatera itu tidak sebanyak Jawa Barat, akhirnya gempa itu memang lebih merusak ketika ada di Jawa Barat, sehingga media itu banyak yang meliput ketika ada potensi bencana di kawasan Jawa Barat, Mel. Betul sekali, dan mungkin saat ini pulau atau wilayah yang ada di Indonesia yang aman-aman saja atau adem ayem saja akan berita gempa, Kalimantan begitu ya, karena memang tidak dilalui oleh lempengan yang mungkin bisa menjadi potensi atau penyebab gempa itu sendiri. Ya betul, jadi memang ketika adanya perpindahan ibu kota ke Kalimantan merupakan pilihan yang jitu untuk tempatnya gitu ya. Tapi untuk misalkan anggaran dan lain-lainnya, silahkan Anda berkesimpulan sendiri dengan kondisi sekarang gitu ya. Nah, baik, pemirsa, setelah jeda nanti kita akan berbicara tentang psikologis anak. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sampurasun. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Anda masih bersama kami di Sampurasun. Nanti kita akan berbincang bagaimana sebetulnya bisa memulihkan kondisi dari psikologis anak yang menjadi korban penculikan. Namun kita akan ulas lagi ini beberapa materi dari media online yang sumbernya kami ambil dari tvrinews.com dan juga antaradius.com pemirsa. Ini yang pertama ada informasi terkait anak korban penculikan tidak mendapatkan kekerasan seksual. Ini hasil visum oleh tim dokter Rumah Sakit Bayangkara Said Sukamto Kramat Jati menyatakan bahwa anak korban penculikan yang berusia 6 tahun tidak mengalami kekerasan seksual namun mengalami kekerasan fisik. Jadi hasilnya telah didapatkan kemarin begitu dan memang tidak ditemukan kekerasan seksual terhadap korban. Namun hasil visum juga menyatakan bahwa korban mengalami beberapa tindakan kekerasan fisik dari terduga pelaku penculikan Iwan Sumarno alias Jeki alias Herman alias Yudi. Ini kekerasan fisiknya berupa sentilan terhadap bibir dan kekerasan diperkirakan tendangan di bagian pinggang. Ini diperkirakan karena masih terus digali dan ini masih berupa analisis sementara. Apabila tidak memenuhi perintah dari pelaku, maka korban akan mendapatkan kekerasan secara fisik dari pelaku. Lebih lanjut, pemirsa, ini juga dikatakan bahwasannya hasil visum tersebut menjadi salah satu dasar untuk melakukan penetapan tersangka terhadap pelaku penculikan. Sebelumnya, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Kamarudin mengatakan MA diculik oleh tersangka Iwan Sumarno alias Jeki alias Herman alias Yudi pada tanggal 7 Desember 2022. Jadi sejauh ini tidak ada kekerasan seksual, Mel, tapi adanya kekerasan fisik. Tapi itu menjadi hal lain ketika yang lebih penting adalah bagaimana kondisi psikis anak ini bisa kembali pulih. Karena kemarin dari informasi yang kami terima
dari gambar yang kami terima ini anaknya sampai gemeteran, Mel. Betul, dan bahkan ini juga ada informasi dari antaranews.com pemirsa di mana polisi periksa kondisi psikis dari korban penculikan di Gunung Sahari. Kepolisian Resor Metro Jakarta Pusat melakukan pemeriksaan psikis terhadap bocah perempuan MA berusia 6 tahun yang diculik pada 7 Desember di Gunung Sahari. Kepala Kepolisian Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Komarudin di Jakarta pada Selasa kemarin mengatakan saat ini korban dalam penanganan medis untuk dilakukan pemeriksaan fisik di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Namun tidak hanya pemeriksaan fisik saja, ia juga akan menghadirkan psikiater untuk memeriksa kondisi psikis korban tersebut. Dan saat ini masih dalam penanganan medis dan juga sedang ditangani oleh psikiater anak untuk mengetahui bagaimana kondisi dari psikis korban usai diculik selama kurang lebih 26 hari. Ya, hampir sebulan begitu. Dan pemirsa, kita sudah terhubung bersama salah satu narasumber kami untuk berbicara nih tentang memulihkan psikologi anak korban penculikan. Kami sudah terhubung bersama Kak Sistrianova, MC, sebagai psikolog forensik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampurasun. Waalaikumsalam, Ramses. Apa kabar Bu Eva? Alhamdulillah bagus, Teh Amel, Kang Tegar. Alhamdulillah. Baik, Bu Eva, kalau kita mengacu pada informasi penculikan kemarin di Jakarta Pusat ya, ini di mana anaknya juga masih sangat kecil ya, usianya 6 tahun, begitu ya, belum mengerti apa-apa. Kemudian menjadi korban penculikan selama kurang lebih 26 hari. Bagaimana kondisi psikis yang mungkin akan dirasakan oleh si anak tersebut meskipun telah ditemukan dalam kondisi selamat dan tidak ada kondisi yang mungkin berbahaya terhadap anak tersebut? Ya, baik. Terima kasih Teh Amel. Ini kita harus lihat dulu ya bagaimana. Jadi ini kalau kita mengacu kepada kondisi umum setiap korban anak, kita menyatakan itu sebagai korban anak yang mengalami satu penculikan, kita pasti tahu bahwa akan terjadi perubahan situasi, akan terjadi perubahan lingkungan yang dipaksa gitu ya. Jadi dia dipaksa ditarik dari keluarganya, dia dipaksa untuk masuk ke dalam lingkungan asing, dia dipaksa untuk kemudian beradaptasi dengan orang asing yang dalam hal ini pelaku penculikan. Nah, kondisi-kondisi ini tentu saja akan berpengaruh kepada kondisi psikologisnya. Dia pasti akan tertekan, pasti akan menjadi cemas. Nah, ini yang kemudian kita harus pahami dulu. Ini yang kemudian harus kita lihat dulu. Seberapa berat sih, seberapa tingkat keparahan dari kondisi saat terjadi penculikan terhadap anak. Otomatis setiap apapun yang terjadi secara otomatis, secara serta-merta, ini pasti akan membuat guncangan psikologis terhadap anak ini. Nah, ini akan berpengaruh kepada kepribadian dia, akan berpengaruh kepada kondisi emosinya, begitu Teh Amel. Untuk kondisi secara umum terkait dengan anak yang mengalami atau anak yang menjadi korban daripada penculikan. Bu, kita bisa meluaskan lagi bukan saja penculikan mungkin ya, atau ada konteks-konteks peristiwa lain yang membuat anak benar-benar trauma. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana jika trauma tersebut tidak dipulihkan ketika kecil? Apakah akan berdampak hingga ia dewasa atau sebetulnya waktu akan menyembuhkan semuanya? Gitu, bisa dijelaskan? Oke, baik. Nah, untuk masalah trauma, istilah trauma ini juga perlu kita garis bawahi atau perlu kita luruskan, Kang Tegar ya, bahwa betul peristiwa penculikan salah satunya adalah peristiwa penculikan. Perubahan drastis itu merupakan satu peristiwa traumatik. Apakah kemudian korban atau anak yang mengalami peristiwa traumatik itu akan menjadi trauma? Nah, diagnosa ini hanya bisa ditegakkan setelah memiliki 6 bulan atau berjarak 6 bulan dari peristiwa. Baru kemudian kita bisa mendiagnosa apakah anak ini mengalami trauma atau tidak. Nah, seperti itu. Jadi peristiwa traumatik itu belum tentu akan membuat anak trauma, tapi akan membuat tekanan ataupun kita menyebutnya stres akut pasca peristiwa traumatik itu biasanya akan terjadi. Nah, apakah ini akan berimpact kepada kondisi dia ke depan? Tentu saja ini akan berimpact secara psikologis.
apakah bisa sembuh begitu saja? Nah, ini kembali kita akan lihat seberapa parah kondisi anak ketika dia mengalami satu peristiwa traumatik tersebut, seberapa besar ataupun seberapa kuat kemudian dukungan sosial yang dimiliki oleh anak tersebut gitu ya. Apakah anak ini bisa pulih sendiri? Kita tidak bisa kemudian mengabaikan bahwa setiap manusia mempunyai potensi untuk bisa memulihkan diri sendiri. Tapi belum tentu apakah kondisi ini akan membuat anak akan pulih dengan cepat. Nah, ini yang diperlukan intervensi, ini yang diperlukan penanganan secara khusus. Seperti apa kemudian dia ke depan? Bisa anak yang menjadi korban apapun itu ya, tindakan pidana atau bukan hanya penculikan, ini akan lebih rentan mengalami gangguan psikologis di kemudian hari. Bisa seperti kemudian dia lebih rentan untuk mengalami gangguan depresi, dia lebih rentan kemudian untuk mengalami gangguan anxiety, atau akan ada perilaku-perilaku yang mengarah kepada perilaku-perilaku beresiko. Misalnya seperti lebih mudah untuk kemudian jatuh ke dalam perilaku-perilaku adiksi, seperti itu Kang Tegar. Jadi kerentanan anak yang mengalami satu peristiwa traumatik jauh akan menjadi mudah mengalami gangguan psikologis dibanding anak-anak yang tidak mengalami gangguan atau yang tidak mengalami peristiwa-peristiwa traumatik. Kurang lebih seperti itu, Kang Tegar. Oke. Ini juga jika melihat kemarin kan korbannya sampai gemeter ya, Mel ya? Betul. Bukan saja yang terkena kasus culik beberapa waktu lalu juga kan di Cianjur gitu ya, ketika ada gempa mungkin anak-anak ini melihat orang tuanya begitu panik, melihat rumahnya rusak, sehingga mungkin yang ini yang berbekas ya, Mel. Betul, trauma yang membekas yang mereka lihat. Nah, ini juga tentu menjadi perhatian, tidak hanya kasus penculikan saja, tapi mungkin anak-anak yang mengalami penodongan, penjambretan, atau mungkin catcalling di luar sana ini juga pasti ada rasa trauma tersendiri. Gejala apa yang mungkin bisa kita lihat, dan ini bisa menjadi tahapan awal kita mengetahui bahwa anak ini sedang mengalami stres atau trauma pasca kejadian yang tidak mengenakan yang dia alami begitu. Karena mungkin canggung kalau bertanya atau menceritakan ke orang tuanya gitu. Bagaimana, Bu? Oke, baik. Saya terima kasih ini diingatkan Kang Tegar dan Kang Amel. Bagaimana reaksi orang dewasa atau bagaimana reaksi orang-orang di sekitar korban anak tindakan-tindakan pidana ataupun anak yang mengalami peristiwa traumatik ini juga akan berpengaruh besar kepada kondisi psikologis anak. Ketika orang tua ataupun orang-orang di sekitar ini bereaksi dengan yang seperti tadi Teh Ame bilang panik dan kemudian terlihat seperti mengalami kecemasan yang tinggi, ini akan berpengaruh besar kepada reaksi anak itu sendiri. Ketika orang tua kemudian terlihat seperti ketakutan, ini akan membuat anak juga merasa bahwa dia berada dalam kondisi yang tidak aman, dia berada dalam kondisi yang terancam. Nah, ini tentu saja akan berpengaruh kepada psikologisnya. Bagaimana kemudian kita bisa melihat apakah anak ini mengalami gejala traumatik ya, yang belum tentu diagnosanya adalah traumatik, karena kita harus ada kriteria-kriteria tertentu. Nah, ini biasanya anak akan menjadi yang paling sederhana aja, dia akan bermimpi buruk biasanya. Dan kemudian buat anak-anak usia seperti yang kasus yang di Jakarta Pusat ini, bisa jadi kemudian yang dulu dia tidak ngompol, kemudian dia ketika saat ini dia akan mengompol, mudah tersinggung, mudah marah, mudah menangis, dan kemudian dia akan menarik diri. Yang dulu biasanya ceria, sekarang dia tidak mau berteman. Ketika berhadapan dengan orang-orang asing, orang-orang yang baru, orang-orang yang dia tidak kenal, itu biasanya dia akan terlihat cemas, akan terlihat takut, dan kemudian menarik diri, akan menjadi ketergantungan lebih kepada sosok orang tua, apakah ibu atau kepada ayah. Nah, ini akan terlihat. Nah, kalau sudah mulai terlihat gejala-gejala seperti itu, kita juga harus mewaspadai bahwa ini anak sudah mengalami ketakutan gitu ya. Nah, ini bisa kita katakan sudah ada impact secara psikologis terkait dengan peristiwa traumatik yang dialami oleh anak. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertanyaan kan kemudian seperti itu. Iya. Nah, kita lanjutkan atau? Lanjut, silakan. Kemudian apa yang harusnya kita lakukan? Seperti yang sekarang terjadi dengan kasus korban anak penculikan di Jakarta Pusat, ini tindakannya sudah betul, bahwa kemudian yang harus kita lakukan yang awal adalah rehabilitasi medis. Kita harus memeriksa kondisi fisik anak, itu dulu yang harus dipastikan. Apakah ada kondisi-kondisi fisik tertentu yang mungkin nanti akan memperberat kondisi psikologisnya. Setelah kemudian ada rehabilitasi medis, baru kemudian kita masuk ke rehabilitasi dari psikologisnya. Kita harus tempatkan anak korban ini berada di lingkungan yang aman dan terjamin. Kemudian
dia harus berada di dekat orang-orang yang dia cintai, kemudian membangun rasa aman, merasa nyaman ketika dia akan melakukan aktivitas sehari-harinya. Kemudian dia harus memiliki kesempatan nih untuk berbicara atau untuk menceritakan pengalaman buruknya. Tapi ini yang harus diwaspadai, bahwa ketika anak bercerita pengalaman buruknya, respon orang tua, respon orang-orang terdekat ini yang harus kita perhatikan. Dan ketika dia bercerita itu bukan karena dipaksa, tapi ketika dia merasa aman, ketika dia merasa nyaman di lingkungan orang-orang yang dia cintai, nanti secara alami dia akan bercerita tentang kekhawatiran, kecemasannya. Nah, respon-respon ini yang harus diperhatikan, bagaimana orang tua ketika mendengarkan itu memberi kesempatan anak untuk bercerita dan memvalidasi perasaan-perasaan yang timbul akibat peristiwa itu, dan tidak menimbulkan peristiwa-peristiwa ataupun ketakutan-ketakutan yang lain. Yang ini yang harus diwaspadai ya, ini yang sepertinya untuk zaman sekarang yang paling penting menurut saya yang harus digarisbawahi, tolong lindungi privasi anak. Jangan kemudian peristiwa ini membiarkan anak ditanya berulang-ulang, ada wartawan kemudian dihadapi dengan kamera-kamera, kemudian ditanya berulang tentang kejadian, diwawancara ketika orang tuanya diwawancara, anaknya berada di sebelah. Nah, ini yang saat ini yang saya lihat agak sedikit kebablasan ya Teh Amel dan Kang Tegar. Nah, upayakan untuk privasi anak supaya dia merasa aman, tidak kemudian terekspos oleh media. Saya rasa seperti itu salah 3 atau salah 5-nya gitu ya. Dan ada beberapa nanti yang harus dilakukan. Nah, Bu, ini jika kita berkaca tentang trauma atau ketakutan, misalkan si anak diculik menggunakan mobil. Ya. Anaknya ini bisa takut ketika masuk mobil atau bahkan mendengarkan suara mobil. Bisa seperti itu. Lalu treatment yang bisa dilakukan orang tua, apakah perlahan-lahan mendekatkan dia ke mobil gitu ya, atau apa yang bisa dilakukan orang tua gitu untuk membuat anak kembali berani gitu, Bu? Oke. Nah, kalau sudah seperti ini kita harus lihat Kang Tegar, ketakutan anak terkait misalnya dia tadi seperti kata contoh Kang Tegar, dia diculik dengan mobil, kemudian dia menjadi takut mendengar suara mobil, bahkan mendekati mobil. Nah, ini kita harus lihat berapa lama ketakutan itu terjadi. Apakah memang pada saat beberapa hari atau beberapa minggu setelah peristiwa, atau ini sudah berlangsung sekian bulan. Nah, ini yang saya bilang tadi, bahwa ketika anak kita sebut ataupun kita katakan dia mengalami trauma, harus ada kriteria tertentu. Kalau itu terjadi kemudian 6 bulan, masih terjadi 6 bulan setelah peristiwa penculikan, kita bisa katakan bahwa anak ini mengalami traumatik. Nah, ketika anak sudah mengalami traumatik, dan sebaiknya memang sebelum diagnosa ini ditegakkan, anak sudah harus mendapati pendampingan dari ahli kejiwaan, dalam hal ini psikiatri dan psikolog anak tepatnya gitu ya, karena anak ini masih usianya usia kanak-kanak gitu. Nah, ini yang harus orang tua waspadai. Apakah harus perlahan? Pasti tidak ada sesuatu hal yang membuat, ya jangankan anak-anak ya, kita orang dewasa pun kalau khawatir, kalau punya kecemasan terhadap sesuatu, itu tidak bisa dipaksakan, tidak bisa dipush, harus dilakukan secara perlahan. Bagaimana teknisnya? Nah, ini kemudian yang harus dilakukan oleh tenaga ahli, tidak lagi bisa dilakukan oleh awam gitu ya, ketika anak memang sudah mengalami gejala traumatik. Begitu Kang Tegar. Ya, ketika punya gejala yang memang tampaknya berlebihan ya Mel, mending langsung diajak ke psikolog, karena takutnya kalau ditangani secara otodidak malah salah, itu lebih bahaya ya Mel. Iya, malah lebih berdampak lebih panjang lagi. Tentu untuk menghilangkan atau menghapus trauma pada anak ini kan akan sangat sulit ya prosesnya, dan tentu berbeda-beda juga setiap anak dengan kondisi traumanya. Rata-rata Bu Eva, ini mungkin anak akan bisa sembuh dari traumanya dalam waktu berapa lama biasanya, Bu? Oke, kalau diminta rata-rata secara waktu yang pasti itu nggak bisa ya Mbak Mel. Kita harus lihat dulu yang seperti saya bilang tadi, usia anaknya usia berapa, dan kemudian seberapa berat sih efek traumatik dari peristiwa traumatik yang dialami oleh anak ini terkait dengan tingkat keparahan saat penculikan. Tadi kan kata Mbak Amel bahwa anak ini ya mungkin hanya disentil bibirnya, hanya dipukul, bagian kata orang dewasa seperti itu gitu ya. Bagaimana pemaknaan
anak terkait ini. Misalnya nih anak pada saat dia dengan orang tua tidak pernah mengalami peristiwa seperti itu, tidak pernah melihat peristiwa-peristiwa seperti itu. Dan ketika dihadapi oleh peristiwa itu, kebayang ya bagaimana impact besar terkait dengan anak. Dan kemudian bagaimana yang saya bilang tadi, dukungan sosial, bagaimana reaksi-reaksi orang tua, bagaimana reaksi orang dewasa di sekitarnya. Apakah orang dewasa ini kemudian bisa dengan segera mengembalikan rasa aman, nyaman anak tersebut, dan bagaimana kemudian lingkungan sosialnya. Nah ini yang kemudian kita lanjutkan tadi ketika sudah rehabilitasi secara medis, kemudian psikologis, rehabilitasi sosial ini juga jauh lebih penting juga gitu ya. Bagaimana lingkungan bisa menerima, tidak menanyakan anak berulang-ulang, kemudian bahkan tidak menakut-nakuti anak, jangan main ke sana nanti kamu misalnya diculik lagi atau seperti apa gitu ya. Atau ketika anak mengalami bencana misalnya, hati-hati main di sungai nanti ada air bah segala macam. Nah ini berpengaruh besar terkait dengan seberapa cepat anak ini kemudian menjadi pulih. Tapi kita harus ingat kembali yang seperti saya juga sudah sampaikan tadi, bahwa kita tidak bisa meremehkan kemampuan manusia ya untuk bisa pulih dan untuk bisa beradaptasi lagi. Apalagi anak-anak ya, sebetulnya anak-anak itu jauh lebih mudah untuk beradaptasi dengan lingkungan dibandingkan orang dewasa ketika anak ini merasa bahwa lingkungan itu membuat dia merasa aman dan nyaman. Kurang lebih begitu Mbak Amel dan Kang Tegar. Oke, jadi memang urusan psikolog ini beda dengan urusan fisik ya Mel. Iya, betul. Kalau fisik flu dikasih obat mungkin sembuh 3 langsung. hari sembuh gitu ya. Psikologis ini memang butuh proses yang setiap orang benar-benar tidak bisa ditebak kapan pulihnya gitu. Nah, tadi Bu menarik tentang bahwasannya ketika anak yang ketika kecil ada proses yang ada kondisi sangat traumatik, ketika dewasa potensi untuk stresnya gitu ya, itu lebih tinggi jika dibandingkan dengan orang yang tidak pernah merasakan. Sebagai orang dewasa, lalu tindakan preventif apa yang bisa dilakukan? Karena akhir-akhir ini kan yang namanya overthinking gitu ya, ini sangat banyak digunakan juga gitu ya untuk oleh anak-anak muda di media sosial. Bisa diceritakan, bisa dijelaskan? Ya kena mental, istilah begitu ya, harus healing gitu. Iya, benar. Istilah-istilah yang sebetulnya di satu sisi menggembirakan bagaimana orang-orang sekarang lebih peka, lebih mudah mengakses terkait dengan kesehatan mental. Tapi di sisi lain istilah-istilah ini yang kemudian menjadi mudah digunakan dan menjadi salah digunakan gitu ya, karena itu akan menjadi labeling kepada diri sendiri. Ketika kita mengatakan aduh saya mengalami depresi, saya perlu healing gitu ya. Nah kondisi ini kemudian membuat kita menjadi terlihat lemah, membuat kita menjadi terlihat lebih pesimis gitu menghadapi permasalahan yang kita hadapi, karena bagaimanapun kita tahu yang namanya hidup pasti akan banyak rintangan ya. Ketika kita menganggap diri kita lemah, otomatis kita menjadi tidak optimal ketika menghadapi segala sesuatu. Nah, terkait dengan situasi korban penculikan anak ini, apa yang harus kita lakukan? Karena memang pencegahan itu jauh lebih baik ya Teh Amel dan Kang Tegar dibanding harus pemulihan. Nah, pertama nih untuk anak-anak kita harus memulai membiasakan mereka menetapkan batasan. Kita boleh kemudian memberikan keluasaan anak untuk bergerak, tapi juga ada batasan-batasan tempat-tempat di mana dia bisa bermain, di mana yang dia harus mulai tidak boleh memasuki area kalau jika misalnya jaraknya berapa jauh dari rumah, tidak ada orang. Kemudian awasi anak-anak ketika berada di ruang publik, bahkan ketika misalnya di mall, ketika dia pergi ke kamar mandi, ke toilet, karena ada beberapa kasus memang di toilet ini sering terjadi kasus-kasus pelecehan terhadap anak. Nah ini kan risikonya juga cukup tinggi. Kemudian pilih ketika dia mungkin memiliki orang mbak asuh gitu ya, kakak asuh, pilih dengan hati-hati latar belakangnya seperti apa. Yang ini yang harus kita juga biasakan dengan anak, untuk membiasakan anak meminta izin ketika dia akan melakukan sesuatu, terutama ketika dia akan bermain atau akan keluar, akan kadang-kadang kan kita gini, budaya kita yang memang terlalu percaya terhadap lingkungan, budaya kita yang kemudian membuat anak-anak ini mudah untuk didekati oleh orang-orang timur ini ramah gitu ya. Tapi bukan berarti juga membuat anak-anak ini kita besarkan dengan ketakutan, tapi kita berikan batasan, kita beritahu anak bahwa ketika berhadapan dengan orang asing seperti apa, ketika ada orang tertentu yang terlihat berperilaku tidak biasa, nah ini
sikap atau tindakan anak itu harus seperti apa, kemana dia harus pergi, kemana dia harus lari, apa yang harus dia lakukan, apakah dia harus berteriak, apakah dia harus menyamperin orang-orang tertentu, misalnya orang-orang yang terlihat aman, misalnya kalau di sekolah dia harus lari ke guru, kalau di mall dia harus lari ke satpam, seperti itu. Nah ini harus kita biasakan anak-anak untuk mulai mempertahankan dirinya sejak sedini mungkin gitu ya, tidak membiasakan anak-anak terlalu apa sih? Saya nggak tahu di bahasa Sundanya apa yang terlalu terbuka, terlalu ramah dengan orang-orang yang dia tahu atau yang dia tidak kenali. Nah, ini yang perlu diwaspadai, yang diajarkan dengan anak-anak Kang Tegar dan Teh Amel. Ya, karena memang banyak juga anak-anak tuh yang cepat nempel, Mel. Betul. Sama orang tuh cepat nempel ke sini, cepat gitu. Cepat nyaman gitu ya dengan orang-orang baru begitu. Nah, ini yang dikhawatirkan mungkin bisa menjadi mudah nih kejadian penculikan terjadi terhadap si anak. Tapi ini tentu akan sangat sulit untuk memberitahu kepada anak, apalagi anak yang mungkin sudah mulai usianya bertambah 5 tahun, 4 tahun, mereka sudah tahu membantah begitu ya. Ini seperti apa treatment atau pendekatan yang harus dilakukan oleh orang tua kepada si anak tersebut, Bu Eva, supaya anak mau mendengarkan dan mau mengikuti, jangan sampai ada ancaman atau ditakut-takuti begitu pada saat menasehatinya. Karena biasanya laki-laki ketika dilarang, malah ngelunjak gitu ya, malah dilakukan. Pengalaman gitu ya. Gimana Bu? Jadi gini Teh Amel, Kang Tegar. Anak-anak itu belajar hanya dari dua ya, dari diajarkan, yaitu dengan cara diskusi, dengan kemudian diberitahu, dan satu lagi dengan modeling atau dengan model, dia melihat, mencontoh gitu ya. Jadi ketika kita kemudian ingin mengajarkan anak, itu tidak hanya sekedar menakut-nakuti, tidak hanya sekedar menasehati gitu ya, tapi juga membuat anak memahami kenapa dia harus seperti itu, kenapa harus izin. Dan plus juga harus ditambah, kita juga harus memberikan contoh ke anak. Jangan kita bilang gini, kamu kalau main nanti harus bilang sama mama atau sama papa gitu ya. Tapi ketika kita keluar misalnya ke kedai, kita berpikir cuma ke kedai dekat ini aja, cuma jaraknya cuma sekitar berapa meter, ngapain juga mesti ngomong terus, apa kewajiban saya sebagai orang tua harus ngomong dengan anak. Nah ini sesuatu hal yang keliru. Jadi anak berpikir kalau main deket boleh dong, mama aja boleh, papa aja boleh, kalau beli rokok sebentar ke kedai nggak ngomong. Nah ini yang harus kita waspadai. Ketika kita ingin anak memiliki perilaku yang baik, kita juga harus memberikan contoh perilaku itu seperti apa, sehingga anak akan belajar dari modeling. Dan ketika dia diminta, anak merasa seperti ini memang seharusnya gitu. Toh ayah atau papa atau mama ketika keluar rumah juga ngomong, walaupun hanya keluar rumahnya sebentar ke kedai yang hanya berjarak misalnya 5 meter gitu. Jangan kemudian kita menuntut anak ketika sudah seperti kata Teh Amel tadi dan seperti katakan Tegar, ketika mereka sudah bisa membantah, ketika mereka sudah punya lingkungan sendiri. Nah ini yang kemudian menjadi lebih sulit. Jadi biasakan memberikan aturan-aturan, contoh-contoh itu sedini mungkin. Jadi kita jangan juga kemudian merasa ini anak masih kecil, nggak mungkin dia tahu seperti itu. Nah kemudian kita jangan meremehkan kemampuan anak untuk belajar. Kurang lebih begitu Teh Amel, kan Tegar. Baik, terima kasih Bu Eva atas informasinya, betapa pentingnya peraturan gitu ya untuk anak sedari kecil dengan pendekatan tentu saja pendekatan yang baik. Hatur nuhun atas waktunya, terima kasih atas ilmunya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Betul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam. Rampes. Jadi pemirsa, peraturan di rumah itu memang penting, terutama diterapkan kepada anak sedari dini ya Mel ya. Betul, tapi harus dengan contoh juga. Jadi jangan kita ngasih tahu, tapi kita nggak mencontohkan. Dan pemirsa, informasi tadi, obrolan singkat tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Tegar Bestari. Dan saya Amelia Putri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.